Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang kami hormati, juga ada Mas Simi dari Mahali Ruangan. Alhamdulillah pada hari ini kami bisa sowan di hadapan panjenengan dalam pertemuan rutin Dawis ya. Dawis Kantil dan Kenangan. Terima kasih kepada Bu Yayu, terima kasih pada pengurus baik dari Dawis Kantil maupun Dawis Kenanga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk silaturahim. Ingkang baken kami sowan kesini silaturahim kula nuwun nggih. Matur nuwun sangat pinanggih dengan ibu-ibu semua. Ibu-ibu, kami dari Bank Sampah Baswara Arga di perumahan Candi Mulyo Asri Kedung. Mungkin beberapa bank sampah juga Ibu Preso, salah satunya kami dari Bank Sampah Baswara Arga. Di bank sampah ini kami juga sudah mendapat kekuatan hukum, berbadan hukum. Kami mendapatkan bantuan dari DLH dan untuk administrasi alhamdulillah pernah menjadi juara 1 ya Bu di kabupaten. Nah, sebelum saya matur lebih banyak akan saya perkenalkan dulu Ibu. Ini yang di tengah di samping kiri saya Bu Wawat. Ini ibu ketuanya dari Bank Sampah. Yang di samping Mbak Ines yang masih muda lincah ya, beserta putranya. Ini juga dari pengurus Bank Sampah. Kalau saya namanya juga mudah diingat, Rezeki, Sri Rezeki ya. Alhamdulillah ini di tengah-tengah Ibu ada rezeki besar Ibu. Saya temannya Bu Yayu waktu sekolah dulu satu bangku. Ini dengan Bu Yayu pas sekolah. IPA saya IPS. Ya, terus penjurusan berpisah. Nah, sebetulnya pas ngobrol-ngobrol ya, "Mbok kapan nonton aku?" Ya, Bu siap. Jeki ternyata ada yang kenal sama Bu Jeki juga. Oh iya. Oh, adik-adik Iro, ini. Tadi ngendika Mbak Project kita kula kok njuk eling tak sareng-sareng kula ya apa Mbak aku kan. Selamat kepagi alhamdulillah. Saya kemarin ya suami Bu. Nggih. Tak teruskan ya Ibu-ibu terus sudah lama sekali sebetulnya tapi kebetulan berbenturan barengan terus pas acara banyak acara ya di Yayu ya terus mundur-mundur kemarin pas ketemu takziah juga si toko ngerti aku ya kapan 12 tak chat lagi kemarin 12 besok itu cuti bersama ledo tindak mboten wong nek teng perumahan iku lho ta ibu-ibu nek enten cuti bersama ngeten amargi para pendatang sami pulang yen sewu bahasane campur-campur mawon nggih. Soale nek basa Jawa terus mungkin sing timur mboten patoso nggih nek nek mboten menghargai sing sebut. Yen sewu ibu-ibu saya diberi waktu berapa lama Mbak In? Nggih monggo. Oh jangan secukupnya, dibatasi nanti tak dibatasi saja ya. Diingatkan nanti kalau ibu-ibu ekoenzim itu sebetulnya pemanfaatan dari sampah. Ini sampah ibu-ibu yang ibu-ibu semua sudah di rumah pasti kagungan dan kalau di kota pilah sampah jelas sudah ya. Karena pilah sampah itu memang tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Apalagi kalau kami di perumahan lahannya sempit, ya itu kalau yang ada lahan masih luas, saya saja yang lumayan masih ada, sering pilah sampah itu sulit. Nah, ini sampah, ini barang yang sudah tidak terpakai, tapi bisa kita manfaatkan. Nanti akan menjadi apa ibu-ibu ini? Jadi sabun cuci pakaian,
Saya sekarang sabun cuci pakaian sudah tidak beli yang lain. Dan ini mungkin Bu Yayu juga sudah dipakai belum? Belum. Nah, yang sudah pakai katanya, aku seneng Mbak, soalnya nek ngekom beberapa hari lupa itu tidak bau. Terus nanti dengan memakai sabun ini, saluran pembuangan air itu baunya tidak begitu menyengat. Antara lain ini ya Ibu, sabun cuci pakaian, ini sabun cuci piring. Tetap kita di sini ada tulisannya, kan nanti kalau tidak niku madu napa Bu? Ngaten niku mau wonten ingkang kunir asem. Nah, Tapi ini kalau untuk sabun pakaian putih enggak nodanya Mbak? Maksudnya kalau di pakaian putih itu enggak. enggak. Ini warnanya itu warna alami, ini tidak pakai pewarna. Warna Yes. alam. Warna. Iya. Iya. Di saya setiap saya panen saya sudah nek cara-carane surat nyimpen arsipe setiap botol sampai sekarang itu botol di saya sudah sampai nomor 51. Ini dibuat kapan, dipanen kapan, dan warnanya berbeda-beda. Seperti ini, kalau ini sabunnya, ini ekoenzim yang ini dengan yang ini mungkin kalau ini mendekati sama ya, tapi beda. Tergantung dari jenis kulitnya yang dipakai. Kalau misalnya pakai kulit manggis, kulit buah naga, juga warnanya lebih ke sana. Ini ya. Terus berikutnya, ini ekoenzim juga nanti yang sudah difermentasi kedua, kita beri nama ekoenzim serai. Sudah dari ekoenzim dibuat lagi ini. Buat apa? Bisa buat ngepel, buat semprot menghalau nyamuk, meminimalkan ya. Meminimalkan. Jadi sekarang saya itu cuci piring sudah pakai buatan sendiri. Cuci pakaian sudah. Tidak beli suklin lantai, sudah pakai ekoenzim ini. Ngirit toh Bu? Terus endapannya. Ini endapannya. Ini nanti ini sudah kocak-kocak tadi. Ini ada berlapis-lapis Ibu, yang atas paling bening, bening itu jadinya nanti terus jadi seperti ini, tergantung warnanya. Di tengah ini ada ampas basah. Ampas basah. Ampas basah ini berfungsi sebagai apa? Kalau teman saya, Kepala Markas BMI Kota Surakarta, beliau juga sebagai dosen, ini di blender, dibuang ke kloset, jadi tidak perlu sedot WC. Kalau di kota-kota besar, ampas basah ini di blender, dipres, di plastik, digunakan obat untuk mengurangi nyeri. Monggo kalau bisa melihat di online, itu ada yang jual. Terus yang paling bawah ada endapan. Ini tadi kocak-kocak. Endapan, ya. Endapan ini, kalau ini sudah kecampur seperti ini ya Ibu-Ibu, karena tadi kocak, ini bisa untuk membersihkan kamar mandi Bu. Ini saya sampai sekarang itu juga yang belum habis pikir. Baunya tidak begitu enak, tetapi kalau digunakan untuk membersihkan kamar mandi, kok kamar mandinya jadi bersih, keset, tidak licin. Nanti Ibu-Ibu bisa ini di baun ya, ini ekoenzim yang paling atas, terus tadi ampas basah. Nah, ini ampas yang kering. Kalau tadi yang basah, ya, ampas kering itu dari ampas itu saya jemur. Ini saya jemur. Ini untuk apa? Pengharum ruang. Kalau di Bali bisa digunakan untuk spa. Terus bisa untuk ratus mesve. Monggo ya. Itu terus yang tadi ndek tadi ya menep itu saya buat bedak lulur Bu. Bedak lulur dicampur dengan apa? Dengan tepung beras, terus bumbu bedak beli di pasar. Kalau zaman dulu ibu-ibu dah disudung ya, bobok nggih. Ini ya meblok. Tapi tidak mau pakai itu, tidak meblok enggak apa-apa. Kalau saya makainya bedak adem. Saya pakainya ini merebus jeruk nipis sampai mateng,
dibelah, airnya diperes untuk mencairkan ini. Terus kalau pijetan pakai itu. Ini bedaknya gitu. Ya, terus nah itu ibu-ibu antara lain guna monggo ini nanti mau dibuka sambil keliling sambil ini juga baunya ekoenzim seperti apa monggo sambil ini enggak apa-apa mau dibuka enggak apa-apa wong nanti ini mau tak tinggal juga coba sing arep enggak apa-apa ini masih segelan ya buih nanti kalau untuk apa ada buihnya gitu apa enggak ya ada ya ada sabun ada karena kan suka sing mumpluk iya Orang marah pasal sing ramuk malah resik. sebetulnya bagus nggih ya. Karena ini bukan murni ekoenzim ya, jadi untuk sabun ini juga istilahnya kalau kita membuat gulai ayam kan tidak mungkin hanya ayam direbus, pasti ada bumbu-bumbunya. Nah membuat sabun juga seperti tadi bedak adem itu juga dari sebetulnya endapan itu untuk bagus, tetapi orang kan wah baunya risih dan sebagainya ya, nah, terus dibuat seperti itu. Nah, ini sudah ya. Sekarang Bu Yayu sudah nge-share ya, manfaat dari ekoenzim apa saja sudah di-share. Saya tidak akan monggo nanti kalau misalnya ada yang kepingin membuat kurang jelas monggo bisa japri saya minta nomor ke Bu Yayu. Bahannya apa? Bahannya itu adalah molase. Molase itu tetes tebu. Belinya di mana? Ini di toko pertanian. Harganya murah sekali ibu-ibu. 1,5 liter, 1 botol aqua yang besar itu harganya 13.000. Jadi kalau sekian itu kira-kira 800 rupiah. Kira-kira. Kalau tidak ada molase, bisa pakai gula aren. Ya, bisa pakai gula aren. Nah, nanti kalau membuat ekoenzim yang pakai gula aren, mungkin atau bisa muncul mama enzim. Mama enzim itu apa? Seperti gel, ibu-ibu. Seperti gel ini bisa untuk masker, bisa untuk kompres luka bakar, bisa untuk ditempel di atas nyeri, dan airnya ini bisa diminum. Kalau itu tidak bisa, karena ini airnya adalah air mateng dengan gula aren. Yang bagus mama enzim ini mengambang. Nanti kalau mama enzim ini kok tenggelam, dijogi dengan gula aren yang sudah dilarutkan dengan air mateng yang agak dingin. Mama enzim yang sudah dipakai bisa dipakai lagi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dicuci dulu dengan air minum, air mineral, ya, air putih yang dingin. Setelah itu direndam selama 4 jam. Kemudian masukkan kembali ke air gula. Ibu, ini bahan yang pertama molase, bahan yang kedua bahan organik. Sampah organik. Ini terdiri dari kulit buah dan sayuran. Sayuran yang tua. Ini sampah semua atau Bu? Ini ada kapri sudah tua, tidak. Bonggol-bonggol kangkung, bonggol bayung, bonggol bayem, bisa, ya. Semua sayuran bisa. Iya, bisa. Buah yang sehari sedikit, ya, nanti kan bisa ada. Caranya saya membuat itu tidak terus membuat 1 liter, setengah liter, enggak apa-apa. Ya. Ini ya setengah liter air. Ini terus air mentah. Air mentah sebaiknya menggunakan air sumur. Karena apa? Karena kadang ledeng itu habis kaporit, terus
ya ada zat kimianya. Kalau terpaksanya hanya adanya air ledeng, mboten napa-napa, Bu. Caranya diendapkan dulu semalam. Nggih. Kalau mau dipakai besok, malam ini mengendapkan dulu. Ya, ini. Terus perbandingannya, ini 1, ini 3, ini 10. Ini 1 on, ini 3 on, ini 1 liter. 1, 3, 10. Di materi sudah saya aturke, sudah di-share, monggo yang ngasto HP juga bisa dibuka. Terus bahan organik ini, kulit buah dan sayur, itu juga ada perbandingannya, yang banyak adalah buahnya. Buahnya itu 80%, sayurannya 20%. Jadi kalau 3 on, itu kira-kira yang kulit buah itu 2,5 on, yang sayuran, kulit sayur itu 1,5 on. Nah, dalam bahan organik ini, 3 bahan perlu ada supaya hasilnya bagus, yaitu kulit jeruk, pandan, dan serai. Kulit jeruk, pandan, dan serai. Ya, ada. Ya, Jeruknya ada. sembarang, jeruk nipis. Jeruk bisa jeruk nipis, jeruk Bali purut juga boleh, jeruk purut boleh. Tapi kalau jeruk Bali diiris tipis, jangan yang ada gabes-gabesnya. Ya, yang kulit tidak apa-apa. Ini je dari bahan sampai di sini dulu. Wonten ingkang badhe ini kan? Betul, sampun, lanjut. Nggih. Berarti kita kan harus banyak makan buah, wong ini nek mau dibuat. Ya 80% buah. Nanti membuat itu, ini kan misalnya 1 liter, ini 3 on. Nah, kalau membuat setengah liter kan ini cuma 1,5 on. Mbak, sedikit toh? Mbak, itu sampahnya harus fresh, maksudnya harus dipakai hari ini. Enggak, bisa. Jadi sampah itu bisa yang bahan kemarin dengan catatan tidak busuk. Sekarang hampir semua rumah sudah pakai dengan kulkas ya. Ada sedikit simpen. Masukkan plastik. Ya, plastik simpen. Saya juga itu. Enggak usah dicuci, enggak apa-apa. Nanti dicucinya kalau sudah mau dipakai. Karena kalau dicuci kadang terus busuk. Iya. Ngaten je? Ibu, iya. Terus alat yang digunakan, tempatnya menggunakan plastik, tempat plastik. Kalau kita akan memakai 1 liter, paling tidak tempat plastik ini yang untuk 2 liter. Ini bekas sugu, sebar botol sekatan. Nah, ini semua barang bekas, kecuali yang ini. Plastik. Jangan menggunakan kaca, karena nanti kalau kaca bisa pecah. Kalau pas telat ini bisa pecah. Ini Ibu. Terus caranya, bahan-bahan ini setelah dipilih yang tidak busuk, ini tidak busuk ya Bu, ini tidak busuk, tapi memang pisang itu berubah warna. Busuk beda ya, kalau busuk kan begini langsung melenyek ya. Ini. Terus bahan-bahan yang sudah disiapkan ditimbang dulu. Sudah pilih yang bersih, yang tidak dipakai yang busuk dibuang, ditimbang dulu. Sesuai ketentuan. Mau ngasto berapa liter? Kalau 2 liter ya kita berarti butuh ini 6 on. Toh. Setelah ditimbang baru dicuci. Kenapa ditimbang dulu baru dicuci? Karena ada beberapa bahan itu kalau sudah dicuci tambah bobot, menyerap air. Setelah itu, kemudian bahan-bahan ini diperkecil. Sebetulnya mau besar juga tidak apa-apa. Rajang, diperkecil, dimasukkan ke sini. Kalau di cara ini antara molase dengan ini dicairkan dulu.
Kalau dengan gula aren, memang gula aren dan ini harus cair dulu, baru nanti dimasukkan ini. Karena gula aren itu kan kalau dimasukkan tidak begitu langsung cair. Tetapi kalau dengan molase, ibu mau pilih ini di apa? Dipotong-potong dulu. Ya, potongnya boleh menggunakan gunting, boleh menggunakan pisau, monggo senyaman panjenengan. Tetapi aromanya itu lebih keluar kalau ini. Dan untuk potongannya tidak akan tereliminasi oleh Chef Junan ya. Bebas ibu-ibu. Ini di Tapi nanti sampah ini bisa diminum dulu. enggak, kalau yang ini tidak diminum. Tidak. Saya diminum itu yang mama enzim. Ada lagi besok yang bisa diminum, tetapi itu memakan waktu yang lama dengan biaya yang juga banyak. Namanya kalau di apotek itu cuka apel ya. Kalau kita fermentasi itu namanya klasik enzim. Dari buah-buahan, madu, air mateng. Kalau nggak punya timbangan gimana, Mbak? Ya, Kalau kalau punya timbangan dikira-kira gitu. iya bisa dikira-kira karena ini kan ndak ada timbangan toh Dek. Jenengan misal gula 1 on nganokke gini toh. Iya. Karena ini kan tidak bisa ditakar. Sekarang itu timbangan digital kan murah sekali toh Dek. Iya. Nunut. Itu kalau samanya sayur sama buah itu kalau dari slow juicer itu kan lembut itu bisa nggak dipakai? Iya. Oh, yang itu yang habis. Itu kan halus. Iya, iya, Nah, itu iya. bisa nggak dipakai? Sebetulnya bisa, tetapi itu kan sari-sarinya sudah keambil toh Bu. Sudah lebih. Ya bisa, tetapi tidak maksimal. Kalau ini kan sari-sarinya masih ada. Kalau di juicer kan sudah ampas toh Bu. Sari-sarinya tidak ada. Ini pun dengan digunting seperti ini, kata para pakar, itu aromanya lebih keluar. Dan kita juga tidak usah pakai telenan, tidak usah pakai pisau, tetapi kalau saya misalnya yang keras-keras seperti kulit semangka, apa itu bisa dipakai dengan pisau. Ini nanti kalau sudah dikeringkan jadinya seperti itu, tetap masih utuh. Pandan ya masih utuh terus. Itu keringnya, ya bermacam-macam. Ada pandan, ada jeruk, ada. Nah, ini kita ya yang tua-tua itu Bu, ini semuanya sampah. Itu ada untuk pengharum ruang, untuk bisa. Iya. Bu Ciki mau dibantuin motong? Boleh. Ya sini. Ya, sini. Ya, ini ibu-ibu mau di. Terus ini boleh sambil dituangkan tidak masalah ibu-ibu karena kalau ini kan cair, ini molasenya. Terus kalau kita sering dikoreti sampai bersih ya ibu-ibu. Nah, ini cuci piring. Ya, buka saja enggak apa-apa. Sabun cucingan baju. Soalnya Memang dikasih pengharum gitu ya, Ya, pengharum tetap ada ya. Malah Itu nek dimimi ada kaya pakai seger. Ya. Aku cuci baju. Monggo apa, Mbak? dipikak saja dipikak. Baunya apa, Mbak? Bau sampah nggak? Enggak. Baunya seger. Bau seger. Baunya seger ya. Kayak minuman malah. Sabun. Oh, cuci piring. Buka enggak apa-apa. Terus kayak kasih aroma ya, kasih
enak. Ambune wangi lembut. Ora wangi menyegar. Tapi malah nek sing ora suka iki ngambang malah apa keset dengan pakaian niku anu koyo bersih ngono langsung nek sing ngubah badhe klunyum. Sampai bersih kita kecap pingin ngoten toh nek ngoseng-ngoseng kita niku nek kula lho Sami kok. oh sami itu masih belum diperesan gitu. Enggak juga sih Mbak, bisa hampir selesai ya sudah nggak harus yang utuh, jadi sisa-sisa aja. ya biar keluar apanya aromane. Ini juga timun sing pojok-pojok lah mboten diagem to Bu, saged di. Ini sudah selesai. Sekarang airnya kita tuangkan. Nah, maksimal ada tempat tersisa untuk udara. Ini kita aduk. Nek kados rujak niku. Eco. Nambahi lombok. Ini kita tutup. Fermentasi ini dibiarkan selama 3 bulan. Ini terendam semua nggih. Lah, karena kita itu sering lupa, ini kita tempel. Ekoenzim dibuat tanggal berapa, volumenya berapa, Mbak Ii nek nyun tulung astopolfoin tanggal berapa, volume ini 1 liter. Karena 3 bulan, sekarang bulan Mei nggih, Juni, Juli, Agustus. Tanggal bulan Agustus nanti panen. Untuk mengingat-ingat, ini tempeli angka 8. Oh, panennya sok bulan Agustus ya. Minimal 3 bulan. Lebih boleh tapi kalau kurang jangan. Ekoenzim di catatan yang sudah saya aturkan tidak ada masa kadaluarsonya sebelum tercampur dengan air. Makanya ini ditempel. Terus selama 3 bulan bagaimana? Ini supaya gasnya keluar sebetulnya ada beberapa cara. Ada dengan lubang, selang, itu ada. Tetapi kadang kan kita cari yang praktis. Kalau saya cari yang praktis, ini diberi tulisan di sini. Dibuka sebentar. Buka pertama tanggal berapa, minggu pertama. Buka berikutnya minggu ketiga. Ini cuma dibuka saja sebentar, gasnya keluar. Kalau perbandingannya tidak imbang, ya, ini antara molase, bahan organik dan airnya sedikit. Ini nanti gasnya terlalu banyak. Ini begitu buka bisa tumpah, meledak ya istilahnya ya Bu. Ini.
Nggih. Dan cara penyimpanannya ini disimpan selama fermentasi itu disimpan di tempat yang sirkulasi udaranya lancar tetapi tidak kena sinar matahari langsung. Mekaten ibu-ibu, berapa menit saya ndakin kok njero raru, soalnya kalau sudah matur kadang juga ya. Nah, Baru 30 menit kok. ini yang botol-botol kecil seperti ini, Ibu, ini yang ukuran 60 ml. Kalau ditok yang saya share, ditok kaki, ya, pegel-pegel, kurangnya untuk memperbaiki tidur, sering deh semakin tambah usia, tidurnya sulit dan sebagainya, kualitas ya. Itu bisa detok dengan ekoenzim ini yang masih murni ini. Ya. Iya, ini dengan 30 ml separuh ini. Ini sengaja saya bawanya yang kecil-kecil, nanti monggo ini berbagi. Ini bisa untuk ukuran detok kaki. Ya, ini ibu-ibu. Terus kok ini serai, ini tidak hanya serai saja ibu-ibu, ini fermentasi yang kedua setelah jadi ekoenzim seperti ini, bisa dengan bulan Agustus terus jadinya seperti apa? Seperti ini. Tapi masih ada sampahnya. Disaring. Oh iya. Nanti pada setelah mau dipanen itu disaring. Kalau bisa yang atas biar bening ambil ini dulu. Terus nanti ya, ini sebetulnya kalau tidak kucak-kucak kelihatan. Yang atas bening, terus ada sampah basah, ada endapan. Jadinya nanti seperti itu. Ya. Terus kalau sudah, terus ada ibu warna hijau sudah kayak enggak, sudah seperti ini, terus warnanya ini jadi coklat semua itu. Nanti bisa difermentasi yang kedua dengan zat-zat tertentu. Serai tadi fungsinya untuk ngepel, untuk semprot nyamuk, jeruk nipis untuk pembuatan juga sabun, untuk jeruk purut untuk kumur, kemangi untuk kumur, bunga bermacam-macam bunga untuk mandi, terus kecombrang menghilangkan bau badan, sirih merah, sirih hijau untuk antiseptik, jeruk lemon bisa untuk semprot wajah. Perbandingannya sudah ada di share di materi ibu-ibu. Jadi kalau ini bukan sekedar untuk tanaman, tetapi bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Cabai ini dengan dibuat dengan cabai itu nanti bisa untuk nyemprot tanaman yang kena ulat. Nah, kalau membuat yang ini itu perbandingannya hanya 1 dibanding 10. Kalau ekoenzimnya 1 liter berarti untuk serainya 1 on. 1 banding 10. Fermentasinya cukup 1 bulan. Fermentasi kedua. Nanti kami share lagi di Mbak, itu tadi bukanya ya, minggu pertama dan sama minggu ketiga. Sebetulnya untuk mengingat tidak harus itu selama 3 minggu pertama itu pernah dibuka. Mbak, itu 2 kali itu aja, Iya, minggu enggak pertama apa-apa. sama minggu ketiga Iya, aja bukanya. iya. Terus nanti tutup lagi karena untuk mengeluarkan gasnya. Kalau tidak keluar gasnya kan ini bisa, makanya tidak boleh pakai kaca karena nanti bisa pecah. Demikian ibu-ibu, ternyata sampah yang kita buang bisa kita manfaatkan, dan yang lebih penting lagi dengan kita bisa membuat ekoenzim. Jangan padoh kok telung sasi. Nanti kalau sudah berjalan tidak akan terasa ibu-ibu. Ini kalau belum ya awang-awangan toh.
Itu nanti Terus- kalau untuk buat apa yang cuci piring, cuci baju itu caranya gimana, Mbak? Nanti ada proses lagi. Nanti kalau hari ini mungkin malah kemalaman toh. Ada proses lagi ini nantinya. Nggih, besok monggo kalau kepingin ya tahap berikutnya cara pembuatan ini siap, insya Allah saya siap sowan nggih. Terus yang lebih penting lagi ibu-ibu, dengan kita membuat ekoenzim selain memanfaatkan sampah, kita itu menjaga lingkungan. Ibu-ibu preso di tempat pembuangan sampah meledak karena apa? Kulit jeruk gas metana tertumpuk-tumpuk itu meledak. Banyak korban juga beberapa kasus kekater, dan itu kita bisa ikut menjaga lingkungan. Siapa lagi kalau tidak kita? Lingkungan sudah baik dengan kita bogol jendal, ceblokke iso metu jendal, metu godhonge, nggih. Alam sudah berbaik dengan kita, kita juga harus bisa menjaga lingkungan. Ini ibu-ibu, semoga dalam waktu yang singkat saya pinanggih ibu-ibu, ini nanti kita bisa ketemu lagi. Tidak usah ibu-ibu sungkan kalau misalnya saya pengen buat tapi kok saya belum mantep, monggo saya dijapri. Ibu-ibu yang ngasto di lingkungan kerja kepengen ibu-ibu menularkan tapi saya kok tidak mantep kalau saya menyampaikan, sila monggo saya ditimbali. Insya Allah waktu saya sekarang sudah lebih longgar jadi saya bisa lebih banyak bisa silaturahmi. Karena yang namanya keterampilan ibu-ibu, kalau saya mendengar saya lupa, saya melihat saya ingat, saya melakukan saya mengerti. Seperti masak itu kan jam terbang, wis kulino masak, puasa ibu-ibu masak tidak diicipi ya enak toh, pas. Mekaten ibu-ibu, ini monggo nanti saya tinggal siapa yang mau ngasto, tapi kalau mama enzim ini harus ada perawatan. Kalau ada yang kerso ngasto enggak apa-apa. Ini mama enzim ini nanti bisa berkembang, bisa dikembangkan. Ini bisa dicuil-cuil. Kalau nanti ini kalau kita lebarkan, tadinya di tempat seperti ini lebar, terus dipindah ke tempat yang besar lagi nanti lebar. Kalau tempatnya tetap nanti bisa berlapis-lapis, bisa diseset. Ini kalau karena ini ada perawatan, kalau yang ini kan bisa langsung digunakan. Monggo nanti kalau ada yang dikesak. Oke, ini yang mau ngasto juga siapa monggo. Ini kalau ada yang mau ngasto juga enggak apa-apa, tapi ini perlu perawatan itu, Nje. Nanti kalau misalnya kok ragu, ini yang bagus harus mengembang. Kalau piantun dulu, ini airnya tunjuk karena ini memang gula aren dengan air mateng ya. Kalau dulu orang-orang jamur dipoyo untuk kesehatan stamina tubuh. Ini kalau ada yang mau ngasto, monggo, tetapi kalau tidak, karena memang itu butuh perawatan. Makaten ibu-ibu sebelum saya tutup, tadi kalau yang diminum, nanti yang diminum ada lagi prosesnya itu tadi buah, madu, air matang, namanya klasik enzim, fermentasinya lebih lama lagi, 1 tahun. Kalau yang di apotek namanya juga tetapi ini tanpa kimia, jadi semua kan tanpa ini. Ekoenzim ini di negara-negara maju sudah digunakan untuk bidang pertanian, sudah pakai ini, tidak pakai pupuk kimia. Untuk yang kandungan kolam ikannya bersisik diberi itu juga insya Allah. Mekaten ya ibu-ibu, dalam saya matur sebelum saya tutup, ada yang mau menanyakan, menanyakan? Kalau saat ini belum ada, tidak masalah, nanti jangan sungkan-sungkan, monggo. Nomor ada di Bu Nuga, Bu Yayu, Mbak Iin sudah bisa nyuwun Mbak In, Mbak Iro, Mbak Yayu bisa. Saya insya Allah
Siap, monggo, mangke pun komunikasikan. Saya berharap monggo kita mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai dari yang kecil, kepedulian kita kepada lingkungan. Dan ini saya lebih nyaman dengan pakai itu karena memang tidak. Lebih sehat. Ya, betul. Nggih. Itu Ada modulnya. sudah saya share, Bu. Yang Sudah di grup. yang sedikit banyak. Ya, Dengan cara pembuatan cara pembuatannya bagaimana, manfaatnya, Sama ya. kalau digunakan untuk pupuk perbandingannya berapa, untuk membersihkan ini berapa. Nanti saya share lagi yang ini F2, serai, jeruk purut dan sebagainya, fungsinya untuk apa saya share lagi. Yang jelas ekoenzim selama penyimpanannya baik, ini tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada. Kalau ibu-ibu kok membuat ekoenzim kok baunya tidak seperti ini, tidak sedap bajin misalnya toh, ibu-ibu tidak usah terus putus asa, wong ini dibuang di saluran air juga memperlancar. Mekaten ya ibu-ibu, seandainya nanti ibu-ibu pengen anu lagi, monggo bisa kita. Dan sekarang untuk ekoenzim bisa di-download juga. Yang jelas kalau secara aturan ekoenzim ini tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi di online tetap ada orang yang menjual, itu namanya orang. Sebetulnya tidak boleh. Sampun. Ya. Mekaten ibu-ibu nggih, matur nuwun sangat, semoga sedikit sedikit yang bisa saya bagi dengan ibu-ibu ini sangat bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bu Wawat, Bu Ines mau nambah? Tidak? Nggih, tetap. Matur nuwun sangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan Diin. Dia matur suwun sangat dumateng